Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan kami di channel Mak Pilur. Oke, ini ada pertanyaan dari Kirocoro dan Obed Munte. Jadi ini Obed Munte bertanya, Assalamualaikum Bang, saya bertanya pertemuan ruh dengan jasad itu bagaimana caranya untuk memahaminya. Terus dari Kirocoro, Pak mau tanya, jika ada orang yang menyakiti kita, apakah kita harus diam saja Pak? Padahal kita tidak pernah menyakiti dia. Jadi gimana Pak? Pertanyaan Robert Munte ini cara memahami Ruh dengan jasad. pertemuan ruh dan jasad, bagaimana cara memahami. Ya istilahnya kayak mana mau Pak bilang cara memahaminya? Ya kan udah pada istilahnya sebelumnya itu kan udah dijelaskan Nur Muhammad itu apa, Muhammad itu apa, kan termasuk bagian ruh tadi. Jadi kok cara memahaminya itu ya istilahnya ada metode-metode tersendiri kan gitu. Misalnya dengan cara mematikan diri sebelum mati biar kita merasakan ruh itu apanya kan gitu. Baru cara kayak yang waktu Bang gitu pendam kan gitu kan. Jadi kalau pemahaman dalam bahasa apanya ya kan udah Bapak uraikan di pembahasan Muhammad dan Nur Muhammad itu kan gitu. Cuma istilahnya ini Bapak ceritakan dulu sedikit lagi. Ini Bapak kan jangan ditanya dari mana ceritanya, tapi ambillah hikmah dari cerita ini kan gitu kan. Jadi sebelum ruh ini ditiupkan kepada Adam, ya kan? Ditiupkan kepada Adam, pada manusia tadi itu ruh itu menolak, terus balik keluar. Sampai 3 kali dia itu keluar terus. Kenapa dia keluar? Dia tahu ini jasad ini kok dinikahkan dengan jasad, ibarat dinikahkan, disatukan. Kalau dinikahkan dengan jasad ini jasadnya pasti berbuat kurang ajar kan gitu. Nah, makanya bertanyalah Allah sama ruh kan gitu kan. Hai ruh, kenapa kau tidak mau kunikahkan dengan jasad ini kan? Apa kata ruh? Aku tidak mau ya Allah. Katanya. Karena jasad ini bakal melakukan hal-hal yang kurang ajar kan gitu kan. Melakukan pertumpahan darah, melakukan segala macam kan gitu kan. Jadi tapi kau harus dinikahkan dengan jasad tadi, kata Allah kan. Baiklah, kata si ruh tadi kan. Aku mau dinikahkan dengan jasad tersebut, ada. Tapi dengan syarat katanya. Apa syaratnya? Aku minta mahar katanya. Nah, jadi kan orang menikah kan ada maharnya kan, itulah istilahnya, makanya kita menikah itu ada maharnya kan gitu kan. Nah, apa maharnya? Sebutkan kata Allah kan. 1 katanya syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 naik haji kata. Bagaimana? Oke, nanti akan diberitahu kan gitu kata Allah. Nah, itulah. Menikahlah ruh ini dengan jasad tadi kan gitu, disatukan. Nah, bersatulah ruh dengan jasad. Nah, jadi makanya apabila kita tidak memberi mahar tadi, ya kan, ruh itu berontak. Nah, tidak memenuhi syarat yang dibuat dan tadi itu kan itu. Ruh ini berontak mau keluar dari jasad ini, makanya kita dibuatnya sial, dibuatnya segala macam supaya dia bisa lepas dari jasad yang kurang ajar ini kan gitu. Lepas dia. Nah, itulah. Makanya apabila kita tidak syahadat, tidak sholat, tidak segala macam yang disebutkan itu kan, dia berontak mau keluar. Nah, jadi itu sama seperti seorang istri lah kan. Bapak nikah sama anakmu kan gitu kan. Jadi kok dipenuhi dia apanya itu pasti dia berontak, tidak cerai kan gitu kan. Nah, itulah makanya itulah jasad dengan apa tadi, dengan ruh ini tadi. Nah, ini istilahnya memahaminya ya, kau punya mata misalnya kan bisa melihat, itu akibat apa? Ruh. Kau punya mulut bisa bicara, akibat apa? Ruh. Jadi kalau tidak ada ruh dalam tubuh kita tadi, itu bilang ini mana bisa bergerak kan gitu. Semua itu akibat ruh. Jadi kalau cara memahaminya ya, kalau ingin merasakannya, itulah ibaratnya merasakannya apa. Makanya kalau kaji diri itu perjalanan spiritual namanya kan gitu kan, yang harus kita rasakan. Ya kan banyak metode-metode yang udah diajarkan kan gitu. Nah, mungkin kayak Bang Obed Munte ini, ya entah siapa gurunya nggak tahu kan ya, belajarlah dari gurunya gitu kan. Karena nggak mungkin dibeberkan di muka publik kan gitu. Nanti bisa terjadi salah tanggap. Nah cuma kok mau memahaminya dia itu tadi. Begitulah caranya.
Kita punya mata bisa melihat, punya kuping bisa mendengar segala macam dari itu sumbernya dari roh hidup tadi kan gitu. Jadi pertanyaan siapa tadi lagi? Kira-kira Coro. Apa katanya? katanya, jika ada orang yang menyakiti kita, apakah kita harus diam saja, Pak? Padahal kita tidak pernah menyakiti dia. Ya sebenarnya gini, dalam arti menyakiti apa kan gitu. Kalau dia menyakiti bentuk fisik, ya kan lahir namanya, misalnya kita di apa segala macam dipukul segala macam kan ada namanya hukum kan gitu. Ya adukan sama yang berwenang kan gitu. Jadi kalau menyakiti hati katanya, hati ini nggak bisa kita adukan sama berwenang kan gitu, karena menyangkut hati kan gitu. Ya adukan sama yang kuasa kan gitu. Jadi gini, sakiti orang kita, ya kan, misalnya kita udah membantu orang gitu kan, tahu-tahu nggak dianggap segala macam, ya udah biarkan, ya pasrahkan aja sama yang kuasa. Bukan berarti diam saja, ya lakukan yang terbaik kembali sama dia. Jadi istilahnya jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, karena gini, kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, berarti apa bedanya kita dengan dia kan gitu. Apa bedanya kita sama dia tadi yang menyakiti kita tadi? Kita disakitinya kita sakiti kembali dia, berarti kita apa bedanya sama dia? Berarti kan sama. Makanya ya kalau bisa ya bukan diam saja, ya, buat tindakan ya, mana supaya dia bisa menyadarkan dia kan gitu, supaya kita menyadarkan dia tadi itu. Nah, bisa dinasihati, ya udah kita doakan supaya Allah membukakan pintu hatinya supaya apa kan gitu. Jadi gini, kalau kita sudah belajar kaji diri tadi, tahu kita tiupan Allah ada dari diri kita, ada bagian Allah sama kita, mudah-mudahan kita nggak perlu berbuat. Kenapa nggak perlu berbuat? Jadi contoh gini, misalnya jempol bapak ini cacat, dihina orang, ya kan? Ya semua ini bapak sakit hati semua, apa? Kalau ini bagian dari bapak kan, bapak yang tersinggung, bapak bertindak kan gitu. Jadi apabila kita sudah istilahnya memahami zat Allah tadi, tidak bisa kita hidupkan tadi zat Allah dalam diri kita tadi itu, ya nggak kita yang murka, Allah yang murka sama dia. Kan gitu kan. Jadi, ya mungkin itulah dulu penjelasannya, karena panjang lebar nanti itu tadi timbul kesalahpahaman kan. Nah, udahlah. Buat teman-teman semua, pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Bapak saya, dan buat kalian yang ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman semua sudah mensupport channel ini. Dan jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Oke, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.